Pada waktu minggu yang lalu ini Bakul Pasar Kroya Bersatu ini ketemu review kembali dengan Pak Adi Satria. Pak Adi Satria berjanji pembangunan Pasar Kroya akan terrealisasi insya Allah di tahun 2024. Tentunya seperti apa nih Pak Rinto? Ya, sedikit Pak. Ini kan setelah selesai putusan di pengadilan bahwa pengelolaan Pasar Kroya itu adalah pemerintah Kabupaten Cilacap, dan kita mengetahui bersama bahwa misalnya itu masuk di pengadilan, proses gugatan tersebut itu kan tidak lepas dari perjuangan para pedagang Pasar Kroya yang sekarang itu kan menjadi BKB, Bakul Kroya Bersatu. Ini setelah selesai sidang ini, putusan hukum sudah jelas, sepertinya pemerintah Cilacap ini meninggalkan mereka-mereka yang begitu semangat memperjuangkan, memberikan support kepada pemerintah untuk menggugat PT TDM pada saat itu. Terima kasih kepada teman-teman media mau mengunjungi saya. Saya akan menceritakan tentang sejarah Pasar Kroya 1 tahun yang lalu telah dilampaui oleh teman-teman pedagang Pasar Kroya pasca Pasar Kroya kebakaran. Di tanggal 22 Agustus kami adalah menghadirkan Gubernur Jawa Tengah yang waktu itu adalah tasyakuran jalan di depan kami, dan kemudian Gubernur Jawa Tengah ditemui oleh pedagang Pasar Kroya yang mengeluh tentang kondisi Pasar Kroya. Hanya kebetulan waktu pada saat diskusi ternyata Pasar Kroya itu adalah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah TDM. Kemudian saya didampingi Sekda Kabupaten Cilacap Bapak Awaludin Muri dan didampingi Asisten 2 Bapak Wijaya. Di situ Gubernur Jawa Tengah menyampaikan ketetapan hukumnya dicapai dulu, setelah itu baru diproses untuk pembangunan Pasar Kroya. Kemudian kami juga diminta tolong oleh para pedagang Pasar Kroya untuk bersilaturahmi ke gedung DPR, waktu itu ketemu dengan Pak Adi Satria dan menyerahkan proposal. Kemudian setelah saya balik dari Jakarta, kami mencoba menemui Gubernur Jawa Tengah kembali, beliau Bapak Ganjar Pranowo, dan waktu itu menanyakan kepada saya bagaimana proses ketetapan hukum yang ada di Kabupaten Cilacap. Perlu saya sampaikan berkali-kali, karena pada tahun itu adalah juga peralihan bupati yang waktu itu hadirlah PJ Bupati. PJ Bupati, saya komunikasi dengan PJ Bupati dan saya dorong, dan akhirnya terjadilah proses peradilan dan yang dimenangkan oleh pemerintah daerah. Nah, hari ini harapan saya Bupati dan seluruh yang terkait untuk segera kembali menemui Gubernur Jawa Tengah agar kepastian pembangunan Pasar Kroya segera terbangun sesuai janji Gubernur Jawa Tengah waktu itu yang disaksikan masyarakat pada saat acara syukuran jalan adalah setelah ada tahapan ketetapan hukum Pasar Kroya segera kami bangun, karena Pasar Kroya adalah kehidupan rakyat. Jadi begini, saya selalu menjembatani, saya berkomunikasi dengan PJ Bupati, saya selalu berkomunikasi dengan Sekda Kabupaten Cilacap, saya juga tidak pernah berhenti, saya selalu berkomunikasi dengan Asisten 2, karena saya mendapatkan amanah dari Gubernur bahwa saya harus mendampingi Bakul Kroya Bersatu, sehingga semampu saya sebagai warga masyarakat saya fasilitasi. Dan pada saat saya mengadakan syukuran jalan di Ciwuni yang terakhir, kebetulan kami ketemu dengan PJ Bupati, kami ketemu dengan Ketua Dewan,
kami ketemu dengan Pak Adi Satria dan Ibu PJ Bupati menyampaikan tolong segera percepatan pembangunan Pasar Kroya, yang langsung diiyakan oleh beliau Bapak Adi Satria. Pada waktu minggu yang lalu ini Bakul Pasar Kroya Bersatu ini ketemu review kembali dengan Pak Adi Satria. Pak Adi Satria berjanji pembangunan Pasar Kroya akan terrealisasi insya Allah di tahun 2024. Tentunya seperti apa nih Pak Rinto? Jadi karena saya sampaikan Pak Ganjar itu adalah orang yang selalu konsisten, karena kami sudah mengirimkan analisa anggaran yang ada 2 RAB dan itu digambar oleh orang teknik yang diperintah oleh PUPR. Kami sudah kirim melalui PDF. Ada 25 miliar dan ada 45 miliar. Ketika Mas Adi Satria menyampaikan bahwa diupayakan tahun ini, kami berkeyakinan antara hubungan Ganjar Pranowo dan Adi Satria pasti berjalan intens. Begitu Mas. Artinya di sana kalau dibilang ini Pak Bakul Pasar Kroya Petruk nagih janji kepada Gubernur Jawa Tengah yang saat itu hadir di Pesanggerahan pesugihan apa seperti apa nih Pak? Begini Bapak, ini bukan kalau di istilah pewayangan boleh Petruk nagih janji, karena Petruk adalah filosofi rakyat dan yang harus karena pemimpin sudah menyampaikan coba dikawal sampai selesai, nanti baru datang ke kami lagi. Barangkali kalau Petruk nagih janji difilosofikan rakyat, minta kepada orang tua, sah-sah saja Mas. Ya, sedikit Pak. Ini kan setelah selesai putusan di pengadilan bahwa pengelolaan Pasar Kroya itu adalah pemerintah Kabupaten Cilacap. Dan kita mengetahui bersama bahwa bisanya itu masuk di pengadilan, proses gugatan tersebut itu kan tidak lepas dari perjuangan para pedagang Pasar Kroya yang sekarang itu kan menjadi BKB, Bakul Kroya Bersatu. Ini setelah selesai sidang ini, putusan hukum sudah jelas, sepertinya pemerintah Cilacap ini meninggalkan mereka-mereka yang begitu semangat memperjuangkan, memberikan support kepada pemerintah untuk menggugat PT TDM pada saat itu. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik, tetapi saya tidak akan berburuk sangka karena pada saat itu PJ Bupati adalah baru hadir, sehingga kalau saya analogikan PJ Bupati adalah datang di hutan, maka belum ada yang bisa dikenal, belum ada yang bisa ditanya. Nah, kalau kemudian PJ Bupati hanya mengenal P3K atau hanya mengenal Bakul Kroya Bersatu, saya tidak akan menyalahkan PJ Bupati. Tetapi siapa yang memberitahu, itu yang harus bertanggung jawab Mas. Tetapi pada saat Gubernur Jawa Tengah itu hadir di Pesanggerahan ini, kelompok yang meminta percepatan pembangunan Pasar Kroya Bersatu ini kan dari paguyuban Bakul Pasar Kroya Bersatu ini Pak. Terima kasih Mas, bahwa kita sekarang saya akan mencoba menggunakan filosofi bahwa damai itu indah ya Mas, bahwa hari ini karena ada ketidakketerbukaan sehingga terjadi miss. Tetapi kalau nawetunya adalah Pasar Kroya dibangun, nawetunya adalah pasar untuk rakyat, maka lupakan ego, tandangkan sebuah kepentingan. Hari ini rakyat adalah harga mati, menurut saya begitu. Selanjutnya Pak, terakhir mungkin Pak, tentunya untuk mencari pembangunan tersebut kan bola panas sekarang di tangan Pemkab untuk mengajukan tersebut ke Pak Ganjar. Nah sekarang sementara itu dukungan atau enggak support atau istilahnya tuntutan kalau sebenarnya ke Pemkab sendiri bagaimana Pak? Apa memang sudah diminta ataupun memang sudah ada komunikasi itu seperti apa Pak? Jadi gini, kalau dari mulut ke mulut, saya sudah berkomunikasi dengan Bu PJ bahwa Bu PJ sudah menyerahkan surat ke gubernur dan ke kementerian. Tetapi
dalam waktu dekat saya akan minta waktu untuk minta kepastian kepada Ibu PJ agar masyarakat juga punya kepastian. Harapan saya, kami meminta kepada Pak Ganjar Pranowo, kepada Mas Adi Satria, beri kepastian pedagang pasar Kroya yang sudah terlalu lama menanggung beban. Karena kalau pemikiran bodon saya, Mas, bahwa pasar Kroya sebetulnya milik mereka. Tapi kenapa sampai dengan hari ini kok tidak ada kepastian? Ya, tidak ada kepastian. Dan saya yakin pasar Kroya di akhir jabatan beliau Gubernur Jawa Tengah, saya meyakini ada kepastian. Terima kasih.